Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatimah dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang karakteristik dan metode pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita. Apa itu anak tunagrahita? Tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan intelektual atau EQ secara signifikan berada di bawah rata-rata normal, yang disertai dengan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan. Karakteristik dan ciri anak tunagrahita. Menurut Nuraini, anak tunagrahita memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan senantiasa tertinggal dibanding dengan teman sebayanya. Kedua, sulit beradaptasi di lingkungan baru. Ketiga, perhatiannya tidak dapat bertahan lama atau singkat. Keempat, kemampuan berbahasa dan berkomunikasinya terbatas, umumnya anak gagap. Kelima, sulit untuk menolong diri sendiri. Keenam, motivasi untuk belajar cukup rendah. Ketujuh, irama perkembangannya tidak rapi, menyesuaikan dengan emosinya. Kelapan, tidak peduli pada lingkungan. Faktor penyebab tunagrahita sebagai berikut. Yang pertama, faktor keturunan, terjadi karena adanya kelainan kromosom dan kelainan gen. Kedua, gangguan metabolisme gizi. Kegagalan dalam metabolisme gizi dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun mental pada individu. Tiga, infeksi dan keracunan. Di antara penyebab terjadinya ketunagrahitaan adalah adanya infeksi dan keracunan, yang mana terjadi selama janin masih berada dalam kandungan ibunya. Keempat, trauma dan zat radioaktif. Ketunagrahitaan dapat juga disebabkan karena terjadinya trauma pada beberapa bagian tubuh, khususnya pada otak ketika bayi dilahirkan, dan terkena zat radioaktif selama hamil. Kelima, masalah pada kelahiran. Kelainan dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi pada waktu kelahiran. Misalnya kelahiran yang disertai hiposia, dapat dipastikan bahwa bayi yang dilahirkan menderita kerusakan otak, menderita kejang dan nafas yang pendek. Keenam, faktor lingkungan sosial budaya. Terdapat bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Klasifikasi anak tunagrahita sebagai berikut. Tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet. Sedangkan menurut skala Wechsler, anak tunagrahita ringan merupakan salah satu klasifikasi anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan intelektual 69 sampai 55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana sampai tingkat tertentu, biasanya sampai pada kelas 6 sekolah dasar. Tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai 36 menurut skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Mereka bisa belajar mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan-jalan raya, melindungi dari hujan, dan sebagainya. Tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat atau severe memiliki IQ antara 32 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita sangat berat atau provot memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun atau 4 tahun. Metode pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita sebagai berikut. Metode yang dapat digunakan adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode tugas, metode belajar, metode resitasi, metode demonstrasi, metode mengajar beregu, metode drill, metode karya wisata.
Itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang karakteristik dan metode pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.